Hai semua, kembali lagi di channel Babu Bolu. Jadi di video kali ini biasanya kan aku ngasih video bocil yang nggak bisa diem. Nah kali ini tiba-tiba dia diem aja terus, dan ternyata pas aku pegang badannya itu badannya anget teman-teman. Jadi dia lagi kena demam. Demamnya karena kakinya dia lagi sakit. Jadi bocil ini punya masalah terus di kakinya. Aku nggak ngerti kenapa selalu kayak gitu ya. Dari dia waktu umur sebulan dia juga kakinya sakit. Terus ini umurnya udah 3 bulanan juga sama, kakinya juga sakit lagi, bahkan sampai dia demam juga. Nah jadi supaya sakitnya nggak tambah parah, supaya dia cepat sembuh, jadi di sini aku mau kasih dia makanan basah. Karena dia kalau lagi sakit kayak gini dia nggak mau makan teman-teman. Dia baru mau makan kalau kita suapin, dan juga harus makanan basah. Ini emaknya sibuk juga mau makanin makanannya si bocil. Pokoknya kalau lagi bikin makanan kayak gini kucing-kucing pada ngedekat aja. Nah terus aku kasih dia obat demam ya teman-teman ya. Obat demamnya ini yang ngebantu supaya si bocil bisa segera sehat. Karena kalau misalkan demamnya udah turun, sebenarnya nanti juga dia biasanya bakal aktif lagi. Walaupun mungkin butuh waktu ya. Jadi butuh kita telatenin obatinnya. Dan obatnya juga enaknya itu aku bisa campurin ke makanan basah kayak gini. Jadi nggak drama buat dikasih ke mulutnya dia. Dan kalau kalian mau kasih langsung juga sebenarnya bisa sih obatnya ini, karena memang dia boleh dikasih langsung, boleh dicampurin ke makanan. Coba aku lebih simpel aja, aku campurin ke makanan, tinggal diaduk-aduk aja sampai kecampur, baru langsung aja dikasih ke bocilnya. Nih lihat deh, dia maunya tiduran di kasur teman-teman, tapi lihat nggak berdaya kayak gitu, lemes banget. Pokoknya aduh, kalau kucing kecil itu kalau dia lagi sakit itu kelihatan banget ya, dia itu lemes. Dan kalau kucing demam itu tatapan matanya beda banget teman-teman. Jadi matanya itu kayak apa ya, kalau aku bilang tuh kayak sayu mengecil kayak gitu. Jadi kayak mungkin dia pusing ya kalau kucing demam. Nah ini aku coba suapin dia, alhamdulillah dia masih lahap makannya ya. Jadi disuapin aja masih bisa kemakan. Nah kalau yang bahaya itu kalau yang dia bener-bener udah nggak mau makan. Nah itu kita mesti squeeze-kan pakai suntikan tanpa jarum gitu, kita cekokin ke mulutnya. Nah kalau si bocil ini alhamdulillah dia udah mau makan teman-teman. Nah makanya teman-teman di rumah penting banget ya punya P3K kayak obat demam, obat diare, vitamin antivirus. Jadi ketika kalian udah ngelihat anabul kalian mulai berbeda nih daripada biasanya, kalian itu bisa cepet-cepet kasih dia obat atau vitamin supaya kita bisa kasih pertolongan pertama ke dia sebelum kita bawa ke dokter kalau memang penyakitnya tambah parah. Dan sekalipun udah pakai obat-obatan gini juga kita tetap pantau ya teman-teman. Maksimal itu di 2 hari sih kita tunggu. Kalau memang makin ngedrop, kita mending segera bawa ke dokter. Tapi alhamdulillahnya sih sejauh ini kalau di kucing-kucing aku pakai P3K yang aku punya aja, alhamdulillah sejauh ini pada membaik ya. Semoga aja sih kedepannya juga pada membaik. Kecuali buat yang bayi. Nah kalau yang masih bayi-bayi itu aku masih ada yang bisa meninggal. Karena memang kalau masih bayi itu agak susah kita mau obatinnya ya. Nah untuk si bocil lihat deh, makannya itu dia tetap lahap, nggak kerasa juga makanannya udah mau habis satu mangkok, satu piringnya ini. Karena memang dia nafsu makannya bagus. Jadi dia waktu masih bayi pun dia kan sempat sakit kayak gini juga teman-teman. Tapi aku nggak ingat aku pernah up videonya atau enggak ya. Yang jelas dia pernah sakitnya yang sama persis dan makannya juga lahap. Jadi kalau kucing yang nafsu makannya bagus, itu proses recovery-nya insya Allah jauh lebih cepat daripada punya kucing yang sudah males-malesan makan, yang kayak terlalu mendramatisir penyakitnya. Nah itu biasanya dia agak susah sembuhnya. Kalau ini insya Allah semoga aja sih, mohon doanya juga ya teman-teman ya. Semoga ikhtiar ini bisa bikin bocilku ini sehat kayak gitu. Karena paling sedih kalau lihat kucing kecil yang lagi sakit. Tapi kalau udah usia segini nih sebetulnya udah nggak sepusing kayak kalau misalnya usia masih di bawah sebulan. Kalau masih di bawah sebulan itu aku bener-bener pusing banget buat ngasih apa nih obatnya. Karena itu kucing-kucing usia yang masih belum bisa dikasih obat-obatan, masih daya tahan tubuhnya rendah, masih belum bisa makan, mesti full ASI. Pokoknya itu yang paling pusing sebetulnya. Tapi kalau udah usia segini itu udah agak lumayan enak lah menurut aku perawatannya ketika dia sakit. Semoga aja sih bukan virus ya, karena kalau virus itu biasanya cepet banget. Tapi kalau aku perhatikan sih dia bukan karena virus. Aku cium badannya juga nggak ada bau-baunya. Karena kalau kucing yang virus itu bau badannya beda teman-teman, beda banget. Pokoknya kayak ada baunya gimana gitu. Nah terus juga kalau virus biasanya ada disertai diare atau mencret.
Alhamdulillahnya di kitanku semua tanda itu nggak ada, jadi aku memang yakin banget dia ini demamnya adalah karena kakinya yang sakit. Nah ini obatnya juga udah habis, dia makan bareng sama makanannya. Ini obatnya yang tadi aku pakai nih teman-teman. Aku bakal spill nanti, aku taruh linknya di deskripsi aku ya teman-teman. Nah ini jadwal makan yang kedua kali, jadi sehari itu bener-bener 3 kali ya dikasih makannya. Dan kali ini dia pindah tempat nih, di kasur alas bantal kayak gini nih dia mau baringnya. Dia tuh pindahnya, pokoknya tempatnya pindah-pindah ya. Dia sebetulnya bisa jalan, tapi yang kakinya diangkat sebelah sampai susah banget. Dan di tahapan makan yang kedua kali pun dia makannya lahap ya teman-teman. Dan kalau di sini dia udah makin agak seger, makin bisa mengangkat badannya daripada yang tadi. Tapi masih belum segar-segar banget, masih belum terlalu mau makan sendiri, jadi masih rutin aku suapin aja. Karena juga nyuapin dia nggak lama kok, karena dia memang makannya pinter banget, lahap banget, jadi nggak drama-drama kelamaan gitu deh buat nyuapinnya. Kalau lagi nyuapin gini, pastikan tangan kalian bersih ya teman-teman, jangan sampai enggak. Kita udah berasa kayak punya bayi beneran nggak sih, bayi disuapin ya kan. Nah ini nyuapinnya bayinya kucing, emaknya mah nggak peduli ya kan. Babunya yang ngurusin anaknya, emaknya mana bakal bisa nyuapin anaknya gini. Gimana ceritanya coba emak kucing nyuapin anak ya kan. Tuh emaknya malah ikutan di sampingnya teman-teman. Emaknya malah makanin makanan yang jatuh-jatuh dari si bocil. Karena memang Molly ini rakus banget dia nggak bisa lihat makanan nganggur. Atau apalagi kalau wet food, wow itu mau diserobot sama dia. Makanya dia dari tadi nempel-nempel, bukan karena dia mau ngurusin anaknya, tapi dia ngejilatin sendok. Tuh ada sendok di sampingnya bocil, dijilatin sama si Molly. Bener-bener deh, kucing aku yang satu ini dia udah nggak peduli sama anaknya. Karena memang kebetulan si Molly ini kalau nggak salah dia lagi posisi hamil atau udah lahiran, lagi hamil deh. Jadi dia udah nggak terlalu sayang sama anaknya. Jadi anaknya itu udah jadi anak asuh aku bener-bener, yang kayak tidur bareng aku. Terus pokoknya ngintilin aku kemanapun pergi. Molly didekatin soalnya udah ngemukulin anaknya terus, jadi anaknya kena mental kalau dekat Molly. Walaupun dia kadang kayak pengen deket, tapi karena Molly-nya jahat sama dia, jadi dia nggak berani terlalu deket-deket sama si Molly. Nah ini setelah selesai disuapin makan, juga aku kasih dia vitamin tambahan buat meningkatkan daya tahan tubuh dan staminanya dia. Jadi supaya proses recovery-nya dia ini lebih cepat teman-teman. Aku kasihkannya vitaminnya ini 3 tetes aja, dan ini cukup 2 kali sehari. Beda dengan si obat demam tadi. Nah kalau untuk vitaminnya aku langsung cekokin ke mulutnya dia, dan aku pastikan juga dia udah makan dulu, makanya baru aku kasih dia vitamin. Jadi kalau kita mau ngasih obat-obatan atau vitamin ke anabul, kalau kita mau kasih langsung, jangan langsung ke mulutnya tanpa dia makan ya. Jadi dia harus makan dulu kalau kita mau kasih langsung. Nah setelahnya di sini aku mau obatin kakinya yang sakit itu pakai minyak tawon teman-teman. Jadi minyak tawon ini kalau di kotaku ini biasanya kita gunain buat manusia, buat minyak urut kayak gitu. Tapi di kucing aku itu ngaruh banget diobatin pakai minyak tawon teman-teman. Cara pakainya cukup dioles, nggak perlu dipijet. Karena kalau misalkan dipijet takut malah salah-salah ya kan. Jadi cukup dioles aja. Kalian boleh tuangkan kayak gini atau tuang di tangan dulu. Baru kalian usapkan berlawanan dengan arah tumbuh bulunya dulu kayak gitu, supaya dia menyerap sampai ke kulitnya. Sebetulnya kalau lebih bagus itu bulunya dicukur. Cuma aku tuh tim yang nggak tega nyukur bulu anabul, makanya tinggal diolesin kayak gini aja. Minyak tawonnya diolesin sehari 3 kali. Dan ini sejauh ini sih kucingku pada nggak mau ngejilatin kok, jadi aman-aman aja. Sekalipun dia ada ngejilatin sedikit itu nggak pernah ada masalah ya teman-teman. Jadi baunya memang bikin kucing nggak suka, jadi juga dia kurang mau ngejilatin. Nah ini pokoknya dibalurin dari ujung kaki sampai ke bahunya dia, pokoknya dibalurin aja secara merata tanpa pijet. Jadi buat teman-teman nih yang punya masalah anabulnya tiba-tiba pincang, atau memang karena keseleo, atau misalkan karena habis jatuh, olesin aja deh minyak tawon. Itu ngaruh banget teman-teman. Karena aku udah beberapa ekor anabulku, mulai dari yang kita sampai yang dewasa, aku sembuhin pakai minyak tawon. Kalau mereka sakit, alhamdulillah pada sehat. Tapi tetap kalau memang ada demamnya, dikasih obat demam, tetap dikasih vitamin daya tahan tubuh juga, supaya dia lebih cepat fitnya kayak gitu. Tuh dia nyiumin tangannya juga, dia ogah teman-teman buat ngejilatin. Nah ini alhamdulillah setelah rutin 2 hari pengobatan, bocilku udah mulai bangun, udah mulai mau bergerak sendiri, udah nggak tiduran terus, nggak lemes terus. Tapi kelihatan kan teman-teman kakinya itu masih kayak agak sakit, tapi yang udah nggak separah kemarin. Kalau kemarin kan dia yang kayak tidur terus murung terus. Kalau ini dia udah mulai bangun,
udah mulai mau nggak bisa diem, tapi kondisi kakinya juga masih sakit. Jadi dia masih kayak jalan juga pelan-pelan, tapi udah nggak separah kemarin, udah bisa napak. Kalau waktu awal sakit itu dia nggak bisa napak, dia sampai jalan itu kayak mesti loncat, jadinya loncat dengan kaki belakang aja, kaki depannya nggak bisa napak yang sebelah, jadi kayak sakit banget. Tapi kalau ini dia udah bisa napakin dua-duanya, dia udah bisa jalan pelan-pelan kayak gitu teman-teman. Ya aku kasih lihat ya, dia mulai jalan pelan-pelan, walaupun agak tertatih kayak gitu jalannya tuh kayak gitu ya. Yang sakit itu kaki kirinya yang bagian depan ya teman-teman. Tuh dia udah mulai nyium-nyium bola kayak mau mainin tapi belum bisa. Terus dia udah mulai mau mengarah ke bak pasir. Nah kalau kucing udah mulai mau mengarah ke bak pasir, terus juga dia mulai mau makan, apalagi makan dry food itu dia udah fit banget. Kayak gini nih, dia udah mulai mau makanin dry foodnya dia tanpa harus aku paksa suapin, tanpa harus aku deketin, tapi memang dia ngedatangin sendiri tempat makannya karena dia udah mulai enak badannya buat berdiri kayak gitu. Mungkin peningnya juga udah mulai hilang ya kan, karena demamnya udah turun. Dan untuk makan wet food nih, nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah disuapin lagi, dia juga udah langsung makan ya, walaupun dia masih mau di kasur karena tadi dia lagi baring-baring di kasur. Ya udahlah, aku kasih makan aja langsung di situ. So teman-teman doain ya, semoga Anabulku sehat-sehat, nggak sakit lagi. Karena ya kalau memang Anabul kita sakit pasti mabuknya juga bakal pusing ya. Dan ini alhamdulillah nih dia makannya habis tanpa disuapin teman-teman, lahap banget dia makannya. Teman-teman di rumah juga kalau punya masalah Anabul yang lagi sakit, boleh deh cobain cara aku tadi ya. Semoga bisa membantu buat teman-teman di luar sana.